Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Binur Anissa dengan NIM 2100036045 dari kelas Gizi A. Dengan dibuatnya video dakwah ini, tujuannya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu dakwah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah mempertemukan kita dengan keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam mari kita junjung tinggi kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya menyampaikan dakwah mengenai topik berbakti kepada orang tua. Adapun kewajiban sebagai seorang anak diantaranya yaitu hak kedua orang tua ketika masih hidup. Diantaranya yaitu pertama, orang tua berhak untuk ditaati selama perintahnya tidak dalam rangka mendurhakai atau mempersekutukan Allah. Allah telah berfirman, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Quran Surat Luqman ayat 15. Rasulullah juga pernah bersabda, tidak ada ketaatan untuk mendurhakai Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam melakukan kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu orang tua berhak untuk mendapatkan perilaku yang baik dan terhormat. Allah berfirman, kami perintahkan kepada manusia supaya bertaubat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapaknya. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Perintah berbuat baik ini lebih ditekankan jika usia kedua orang tua semakin tua dan lanjut hingga kondisi mereka melemah dan sangat membutuhkan bantuan dan perhatian dari anaknya. Allah juga pernah berfirman, dan Rabb-Mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah. Dan perintah di sini menunjukkan kewajiban khususnya karena terletak setelah perintah untuk beribadah dan mengesahkan Allah, serta tidak didapatinya perbuatan dan perintah yang terlarang. Yang ketiga yaitu orang tua berhak untuk mendapatkan kata-kata yang lembut. Ketika kita berbicara kepada mereka atau kedua orang tua, berbicaralah secara lembut. Hal ini merupakan kesempurnaan bakti kepada kedua orang tua dan merendahkan diri di hadapan mereka. Allah juga berfirman, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan mengucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Oleh karena itu, berbicaralah kepada mereka berdua dengan ucapan yang lemah lembut dan baik serta dengan lafaz yang bagus. Yang keempat yaitu orang tua berhak untuk mendapatkan harta dari kita. Seorang laki-laki pernah menemui Nabi dan berkata, ayahku ingin mengambil hartaku. Maka Nabi bersabda kepadanya, kamu dan hartamu milik ayahmu. Hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Oleh sebab itu, hendaknya seseorang tidak bersikap kikir terhadap orang yang menyebabkan keberadaan dirinya, memeliharanya ketika kecil dan lemah, serta telah berbuat baik kepadanya, yaitu kedua orang tuanya. Yang kelima yaitu orang tua berhak dimintai izin. Wajib bagi kita untuk meminta izin kepada mereka sebelum berpergian maupun dalam acara apapun. Yang keenam, tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela orang lain. Mencela orang tua dan menyebabkan mereka dicela orang lain termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah pernah bersabda, termasuk dosa besar adalah seseorang yang mencela orang tuanya. Lalu berbakti kepada kedua orang tua tentu saja merupakan amalan yang sangat mulia. Allah pernah memberikan keutamaan yang besar bagi mereka yang mampu melakukannya. Adapun di antara hak orang tua setelah mereka meninggal dunia yaitu yang pertama, menyolati mereka. Maksud menyolati di sini adalah tidak semata menyolati jenazah, tapi lebih dari itu, yaitu sekaligus mendoakan kedua orang tua. Karena sholat juga bermakna doa. Oleh karena itu,
seorang anak hendaknya senantiasa mendoakan kedua orang tuanya setelah mereka meninggal dunia daripada ketika masih hidup. Apabila anak itu mendoakan keduanya, niscaya kebaikan mereka berdua akan semakin bertambah. Rasulullah pernah bersabda, apabila manusia telah meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu menunaikan janji dan wasiat kedua orang tua, lalu melanjutkan kebiasaan baiknya. Hendaknya seseorang menunaikan wasiat orang tua dan melanjutkan secara berkesinambungan atau secara berkelanjutan mengenai amalan-amalan kebaikan yang dahulu pernah dilakukan kedua orang tuanya. Sebab pahala akan terus mengalir kepada mereka berdua apabila amalan kebaikan yang dulu pernah dilakukan dilanjutkan oleh anak mereka. Yang ketiga yaitu memuliakan teman mereka di masa hidupnya. Memuliakan teman kedua orang tua juga termasuk berbuat baik kepada orang tua. Yang keempat yaitu menyambung tali silaturahmi dengan kerabat mereka. Hendaknya seseorang menyambung tali silaturahmi dengan semua kerabat yang silsilah keturunannya bersambung dengan ayah dan ibu, seperti paman dari pihak ayah dan ibu, bibi dari pihak ayah dan ibu, kakek, nenek, dan anak-anak mereka semua. Bagi yang melakukannya berarti ia telah menyambung tali silaturahmi kedua orang tuanya dan telah berbakti kepada mereka. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu sebab diampuninya dosa. Allah pernah berfirman, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada orang tuanya yaitu ibu dan bapaknya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya yaitu mereka itulah orang-orang yang kami terima dan mereka pula amal yang baik yang telah mereka kerjakan dari kami, ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga. Berbagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15-16. Dalam riwayat lainnya juga, Jahimah pernah datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, saya ingin berangkat untuk berperang dan saya datang ke sini untuk meminta nasihat kepada Anda. Maka Rasulullah menjawab, apakah kamu masih memiliki ibu? Dia pun berkata, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab kembali, tetaplah dengannya karena sesungguhnya surga itu di bawah telapak kakinya. Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Demikianlah materi dakwah pada hari ini. Semoga kita mampu berbakti kepada kedua orang tua saat mereka masih hidup dan setelah mereka meninggal dunia. Wallahu a'lam. Sekian materi dakwah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.